Halo, salam jumpa dan salam kenal, saya Dedi. Dan di channel saya ini kita akan membahas tentang teknologi dan tentu saja mengenai hal-hal di dalamnya, termasuk mengenai tips and trik untuk membantu teman-teman untuk berproduksi lebih kreatif di zaman yang ada sekarang ini. Oke, di video pertama kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara menggunakan OBS ya. Salah satu aplikasinya sudah cukup umum dan di masa sekarang ini juga lagi hype karena OBS ini banyak digunakan untuk live streaming ataupun untuk meeting live streaming gitu. Ya, jadi untuk meeting-meeting juga sering digunakan aplikasi ini. Nah, salah satu fiturnya yang mungkin belum banyak teman-teman tahu atau mungkin sudah ada teman-teman yang tahu juga. Jadi salah satu fitur terbarunya adalah plugin OBS kamera. Jadi biasanya kita menggunakan kamera DSLR ataupun bisa menggunakan kamera DSLR ataupun kamera handphone. Cuma kalau kita menggunakan kamera handphone, saya dulunya biasanya menggunakan yang namanya aplikasi pihak ketiga yaitu Droidcam. Jadi dia memfungsikan smartphone kita ini untuk dijadikan sebagai kamera utama. Dia meminjam source kameranya, tapi untuk yang mengontrolnya tetap si OBS. Cuma kalau kita menggunakan Droidcam yang biasa, ada Droidcam kalau nggak salah dan juga Droidcam X, si OBS ini menggunakan source dari Droidcam ini, memanggil source dari Droidcam ini untuk digunakan di OBS-nya. Nah sekarang, entah saya juga kurang paham, apakah dia sudah melakukan kerjasama antara si Droidcam dengan si OBS ini, karena sekarang sudah ada, dia sudah menjadi plugin di OBS-nya sendiri dengan nama Droidcam OBS. Nah, bagaimana sih cara menginstalnya dan bagaimana cara menggunakannya? Di sini saya akan mencoba membagikan bagaimana cara singkat untuk menggunakan si Droidcam OBS ini. Oke, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya nanti setelah selesai menonton. Oke, let's go! Oke, apa saja sih yang akan kita butuhkan untuk menggunakan si OBS Cam ini, Droidcam OBS ini? Yang pertama, tentu saja adalah si OBS Studio-nya. Nah, untuk yang belum tahu bagaimana cara menginstalnya dan di mana bisa downloadnya, kalian search aja, buka Google, lalu search OBS. Nah, akan muncul seperti ini, obsproject.com. Kita klik aja. Nah, langsung muncul. Ini adalah web resmi dari si OBS Studio ini. Dan seperti kita tahu juga, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu kalau si OBS Studio ini adalah aplikasi free ya. Setahu saya sih free, sampai sekarang free, jadi dia tidak berbayar. Dan di sini dia menyediakan untuk beberapa platform, ada Windows, ya support Windows 8, 8.1 dan Windows 10, macOS 10.13 dan Linux. Nah, sekarang kita tinggal pilih platform apa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya klik di bagian Windows-nya. Nah, begitu kita klik si Windows ini, dia akan langsung mendownloadnya. Seperti ini. Oke, begitu kalian sudah selesai mendownloadnya, dia akan muncul seperti ini. Ya, Droidcam OBS Setup. Kalian bisa lanjutkan untuk menginstalnya. Ya, seperti ini, diklik 2 kali, lalu muncul license agreement seperti biasa, agree, lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, semudah itu. Oke, setelah kalian mendownload si OBS ini, kalian bisa coba untuk membuka aplikasi si OBS Studio ini. Ya, kebetulan ini saya sudah membuka karena saya record ini menggunakan OBS Studio juga. Ya, seperti ini. Nah, di sini tampilannya kelihatan seperti ini ya, karena saya menggunakan display capture dari si OBS ini. Nah, setelah ini sudah berjalan seperti ini dengan normal, yang kita butuhkan sekarang adalah si Droidcam-nya. Sekarang tinggal kita search aja lagi di Google, Droidcam OBS. Droidcam OBS. Nah, akan muncul web dev 47 apps. Nah, ini kalau nggak salah ini memang developer dari si Droidcam ini. Kita buka aja. Nah, Droidcam OBS, use your phone as a camera directly in OBS Studio. Nah, seperti dibaca di sini, new Droidcam OBS app plus plugin let you connect to your phone and get high quality audio and video just like a regular camera source. And you can connect as many devices as you want over Wi-Fi or USB. Ya, or USB. Jadi untuk PC pun ini akan berjalan dengan cukup normal karena kita bisa menggunakan Type C, kita bisa menggunakan kabel chargernya, colokan ke PC, nanti akan kebaca.
Downloadnya seperti biasa juga sama, di sini ada untuk platform Windows, Linux, dan macOS. Dan di sini tertera plugin version 1.11. Oke, sekarang kita klik di Windows ini dan dia akan otomatis langsung mendownloadnya. Oke, kita buka di foldernya. Ya, oh sorry, yang harusnya tadi itu adalah ini. Ya, namanya sama soalnya OBS. Jadi yang pada saat awal tadi ini installernya, kalian tinggal klik aja. Yang 17 MB itu adalah si DroidCam OBS ini yang menghabiskan ya, si pluginnya ini yang untuk OBS ini. Jadi untuk installernya kita klik yang ini, lalu untuk DroidCam OBS-nya seperti tadi, ya ini muncul yang tadi. Lalu tinggal diklik-klik-klik. Nanti jika sudah dia akan muncul di sini. Caranya bagaimana? Adalah tinggal menambahkan si capture device-nya. Kalau sebelumnya kita menggunakan DroidCam biasa, kita akan menggunakan si video capture device ini. Jadi dia memanggil si DroidCam yang digunakan untuk si video capture device ini. Sorry, ini apa? Nah, sedangkan untuk si DroidCam OBS ini tinggal diklik aja. Ini sudah ada muncul di sini. Jika kalian belum install itu tadi, ini nggak akan muncul. Si DroidCam OBS ini, jika kalian sudah install, dia akan muncul. Ini DroidCam OBS. Nah, tinggal ditambahkan saja, lalu klik OK. Saya sudah menambahkan di sini. Lalu ini tinggal diklik kanan Properties. Ya, di sini muncul gambar saya. Nah, di sini ada, coba saya deaktifkan dahulu. Saat kalian buka properties, di sini ada resolusi. Resolusi yang tersedia di sini adalah 640, 480, 960, 1280 kali 720 dan 1920 kali 1080. Ini sudah Full HD. Jadi dengan DroidCam OBS ini dia sudah mencakup Full HD. Sedangkan kalau si DroidCam kalau nggak salah itu kalian harus yang Pro. Baru kalian bisa mendapatkan yang Full HD. Nah, di sini device yang saya gunakan adalah smartphone saya, Redmi Note 8 Pro. Lalu di sini ada, kalian bisa pilih di sini. Karena saya di sini menggunakan USB, jadi dia langsung muncul. Ya, di sini saya menggunakan USB dan di sini IP-nya sesuaikan dengan yang tertera di smartphone kalian. Iya, jangan lupa juga setelah kalian install si DroidCam ini, kalian juga search di Play Store untuk di smartphone kalian. Nah, kita coba aja di sini, search aja langsung. Kita search aja DroidCam OBS. Ya, ini di aplikasinya, DroidCam OBS. Kalian tinggal download. Seperti biasa, ini sudah saya install di smartphone saya. Jadi kalian download, lalu kalian install di smartphone kalian, lalu tinggal buka. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau kalian menggunakan WiFi pun akan sama, dia akan terbaca si koneksinya. Dan jangan lupa diingat portnya. Ini berlaku untuk USB ataupun WiFi, sama saja. Nah, di sini saya sudah memasukkannya 192, 168, 166 dan portnya adalah 4747. Sorry, berubah dia. Ya, 4747. Lalu bagaimanakah untuk mengecek apakah ini aktif atau tidak? Tinggal diklik activate. Ya, muncul gambar saya. Ya, jadi ini sudah berjalan dan ini bisa kalian gunakan untuk perekaman video kalian. Jadi jika kalian seorang yang ingin memulai untuk sebagai konten kreator ataupun ingin membuat video, entah itu video review ataupun apa, kalian bisa menggunakan konsep ini. Karena yang digunakan hanya resource kamera dari si smartphone kita, dan kita akan mengolahnya di OBS ini. Menurut saya ini cukup efektif sih, jadi tidak pure resource dari si smartphone kita yang digunakan. Apalagi jika smartphone kalian menggunakan resolusi kamera yang cukup besar, itu juga cukup bagus. Oke, lalu setelah ini muncul seperti ini, dan dia sudah oke, dan dia sudah aman, tinggal di-oke-kan saja. Nanti tinggal kita cek. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul gambar dari si kameranya. Kameranya sudah berfungsi. Lalu untuk mulai merekodnya tinggal diklik
recordnya aja, start recording. Jangan lupa untuk dimulai di transisi dahulu. Ya, sesimpel itu. Jadi cukup mudah kalau menurut saya. Oh ya, dan juga salah satu kelebihannya, jadi kita bisa menggunakan resource maksimal dari si PC kita. Contohnya adalah seperti audionya. Terkadang kalau kita memulai untuk membuat video untuk konten, biasanya itu kita menggunakan resource pure dari si smartphone-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem seperti ini, kita bisa menggunakan total resource dari PC kita, sedangkan untuk dari si smartphone sendiri hanya kita pinjam kameranya saja. Jadi logika simpelnya adalah seperti itu. Sistem yang berjalan adalah dari OBS-nya. Nah, smartphone kita berfungsi hanya sebagai kameranya saja. Resource kameranya aja yang dipinjam, digunakan untuk si OBS ini. Ya, sebelumnya saya juga ada channel satu lagi. Di situ saya sudah mulai untuk buat video, buat konten sekitar setahunan. Saya juga menggunakan smartphone. Lalu teman saya kebetulan memberikan ide tentang si OBS ini. OBS ini tidak hanya digunakan untuk live streaming. Jadi untuk kalian yang ingin berproduksi, seorang content creator yang ingin berproduksi dengan alat yang seadanya hanya dengan smartphone, kayak seperti saya belum punya kamera, jadi saya hanya menggunakan resource saya yaitu smartphone. Saya menggunakan sistem ini dan ternyata ini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya sekarang. Kalau menurut saya ini cukup memuaskan sih. Dilihat dari gambarnya juga oke, karena resolusi kamera saya pun cukup besar. Dan hasil dari pengolahan data dari si OBS-nya ini cukup oke juga. Ya, jadi untuk kalian yang baru ingin mencoba untuk buat video, tapi bingung karena tidak punya kamera atau segala macam, kalian bisa gunakan laptop kalian, lalu kalian bisa gunakan smartphone kalian untuk sebagai kamera. Nah, kalian bisa mengolahnya dengan menggunakan si OBS ini. Aplikasinya juga nggak terlalu berat. Yang penting juga adalah internet satu lagi. Ya, jaringan internet sih. Kalau kalian menggunakan WiFi, kalian harus menggunakan jaringan internet. Tapi kalau kalian tidak memerlukan WiFi, jadi untuk setting kamera yang tidak terlalu jauh, kalian bisa menggunakan kabel USB-nya. Seperti yang saya lakukan di sini, saya menggunakan kabel USB langsung terhubung ke dalam PC saya. Oke, mungkin sekian sharing saya, berbagi pengalaman saya tentang si Droidcam OBS ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian, membantu proses kreatif teman-teman sekalian. Karena di sini saya juga masih mencoba untuk berproses kreatif, dan kita sama-sama berdiskusi nantinya. Silahkan tambahkan di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Kita sama-sama berdiskusi di sana. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan sebarkan ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya untuk support channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya, membagikan tips dan trik, ataupun mungkin nanti membagikan unboxing ataupun review barang-barang yang menunjang produktivitas kalian. Dan terima kasih sudah menonton sampai di akhir video ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!